Shalom, ketemu lagi di sekolah minggu online. Tetap semangat, sehat selalu, jangan kendor ya, untuk tetap setia dalam sekolah minggu. Sekarang kita berdoa dulu sebelum memulai sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk pimpinan-Mu, sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu. Biarlah Engkau mau tolong, Engkau urapi apa yang kami pelajari, apa yang kami dengar, dapat menjadi berkat. Juga kami lebih mengerti lagi akan kehendak Tuhan, akan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Pada minggu ini kita tetap belajar tentang baptisan ya, baptisan dan perjamuan di buku yang baru ini. Pada pelajaran yang kelima, temanya adalah baptisan adalah respon iman kepada Kristus. Perlu enggak setiap anak-anak Tuhan itu dibaptis? Menurut kalian perlu enggak? Ya. Coba kita buka Matius 28 ayat 19 ya. Ibu bacakan Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berarti perlu ya? Perlu, karena itu adalah amanat agung dari Tuhan Yesus, bahwa kita diperintahkan untuk pergi dan baptislah setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Itu merupakan amanat agung dan menjadi dasar, perintah Tuhan Yesus itu menjadi dasar untuk semua gereja melaksanakan upacara baptisan ya. Baptisan itu juga berhubungan dengan pemuridan ya, yang di Matius 28 ayat 19 tadi, yang dikatakan yang 19a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku ya. Terus di Kisah Para Rasul 2 ayat 38, coba kita buka. Kisah Para Rasul 2 ayat 28. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 ya. Ibu bacakan ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima kasih karunia Roh Kudus. Berarti di sini dibilang ada pertobatan ya. Bertobatlah. Terus kita buka lagi tentang pengampunan Kisah Para Rasul 2 yang 38 yang pertama itu. Yang B ya, yang B. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu.
pengampunan dosamu. Dan di Kisah Para Rasul 22 ayat 16, kita buka lagi Kisah Para Rasul 22 ayat 16. Bentar ya. Membacakan Kisah Para Rasul 22 ayat 16. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Itu mengenai pengampunan. Dan satu lagi, menjadi satu dengan Kristus di Roma 6 ayat 1 sampai 10. Roma 6 di sini mengenai mati dan bangkit dengan Kristus. Roma 6 ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Kita akan hidup juga dengan Dia. Karena itu kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, Ia tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi di sini dikatakan bahwa baptisan itu penting karena merupakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Apakah baptisan itu menyelamatkan? Menyelamatkan tidak? Enggak ya, enggak menyelamatkan. Tapi penting dilakukan karena itu adalah merupakan amanat. Jadi pembaptisan itu merupakan identifikasi kehidupan Kristus. Jadi bukti diri dari Tuhan Yesus bagaimana Dia saat masih hidup, Dia juga melakukan apa yang diperintahkannya, yaitu membaptiskan diri. Memang berbeda dengan baptisan Tuhan Yesus dengan kita sebagai manusia, beda sekali ya. Nah, baptisan itu juga merupakan respon iman kita kepada Kristus. Respon iman kita kepada Kristus. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus merelakan diri untuk dibaptis. Karena apa? Coba kita lihat ya, karena apa kita harus rela menyediakan diri untuk dibaptis, padahal kan baptisan tidak menyelamatkan. Coba kita buka ya di
Roma 6 ayat 3 sampai 5 ya. Roma 6 3 sampai 5 ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Itu menggambarkan, baptisan menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus saat Dia mati di kayu salib lalu bangkit. Nah, sesuai ajaran yang kita pahami, kita sebagai umat baptis, kenapa umat baptis dibaptisnya di selam? Di luar itu banyak pertentangan atau banyak juga paham-paham yang baptisan nggak selalu di selam. Oke, nggak apa-apa, tapi kita sebagai umat baptis memang memahami kalau dibaptis itu harus di selam. Itu mengikuti pada zaman Alkitab banyak contoh seperti di Yohanes 3 ayat 23 ya, kita buka ya. Yohanes 3 ayat 23. Ibu bacakan, akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat salib, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Terus di Markus 1 ayat 10. Markus 1 ayat 10. Ya. Ini tentang bagaimana Yesus dibaptis oleh Yohanes ya. Pada saat ayat 10 Ibu bacakan, pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Berarti Tuhan Yesus itu keluar dari air ya. Keluar dari air berarti ada di selam ya. Terus Kisah Para Rasul 8 ayat 36. Kisah Para Rasul ayat 36 ya. Ibu bacakan. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Ini mengenai sida-sida yang dipimpin sama Filipus untuk dibaptis ya. Bagaimana Filipus dikirim oleh Tuhan untuk menyelamatkan sida-sida sehingga dia lebih mengerti tentang berita Injil dan dia merelakan diri untuk dibaptis seperti yang dijelaskan di ayat 36 ini, Kisah Para Rasul 8 ya. Terus Kisah Para Rasul 8 38 sampai 39 Ibu bacakan. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihat lagi.
ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Nah, dikatakan di ayat 39a, dan setelah mereka keluar dari air. Nah, itu sebabnya umat baptis berkeyakinan kalau ingin dibaptis ya caranya diselam. Kalau kalian diberi kesempatan sama Tuhan, diberi kesempatan untuk diselamatkan, mendapatkan keselamatan, cepat-cepat ambil keputusan, mumpung ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita dapat menghubungi petugas gereja atau gembala sidang atau pendeta yang lain yang berwenang untuk dapat membimbing kita sehingga kita dapat menjalankan proses menjadi anak-anak Tuhan yang siap dibaptis dan akan melakukan pembaptisan, ya. Nah, di sini dikatakan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya, kita harus merelakan diri, tidak ada paksaan untuk dibaptiskan. Itu adalah sebagai respon iman kita kepada Yesus Kristus. Pembaptisan itu merupakan identifikasi dengan karya penyelamatan Kristus. Nah, itu pelajaran yang dapat dibagikan pada minggu ini, yaitu baptisan adalah respon iman kepada Kristus, ya. Nah, Ibu bacakan kesimpulannya. Baptisan merupakan respon iman kepada Kristus. Ketika orang percaya dibaptiskan, dia disatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Suatu hidup yang dibaharui, yang tak menghambakan diri kepada dosa lagi. Baptisan tidak dapat menyelamatkan siapapun, tetapi baptisan merupakan langkah penting kepatuhan kepada Kristus, di mana setiap orang percaya secara terbuka mengidentifikasikan dirinya dengan Dia dalam kematian dan kebangkitannya. Diingatkan lagi, disegarkan lagi sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya, yang sudah dibaptis, kita diingatkan, ya, kita sudah dibaptiskan, kuasa dosa tidak berkuasa lagi, kita menuju hidup yang baru, terus diperbaharui, jatuh, kita bangun lagi, bertobat kepada Tuhan. Dan untuk anak-anak yang belum mengambil keputusan, cepat ambil keputusan untuk meyakini Tuhan sebagai juru selamat kita dan siap dibaptis. Itu, ya, karena baptisan adalah respon iman kita kepada Kristus. Demikian pelajaran pada minggu hari ini. Kita berdoa, ya. Tuhan Yesus, terima kasih, biarlah Engkau terus menolong kami, memimpin kami, dimampukan untuk senantiasa mengoreksi diri, senantiasa memperbarui hidup, untuk tetap patuh, untuk tetap setia kepada Tuhan. Berdoa untuk anak-anak-Mu yang belum mengambil keputusan, biarlah Engkau mampukan mereka, Tuhan, untuk dapat mengambil keputusan untuk bersedia merelakan diri untuk dibaptis. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau pimpin kami hari demi hari dalam kehidupan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.